Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan juga dimurahkan rezekinya, amin. Kembali lagi kita akan membahas sinopsis sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode 29 hari Selasa 7 September 2021. Kinanti pun tak terima atas tuduhan Abimana, yang dimana Abimana menuduh Kinanti telah merusak lukisan Alia. Abimana pun sangat marah karena lukisan Alia ada yang merusak. Nah guys, sebelum lanjut ke dalam videonya, alangkah baiknya kalian semua klik dulu tombol subscribe-nya, supaya kalian semua tidak ketinggalan berita seputar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda setiap harinya di channel ini. Kinanti pun kecewa karena ternyata Abimana masih terus berniat menghancurkan keluarganya. Sementara Amanda terus menyusun siasat untuk membalas dendamnya pada Anita, sekaligus kembali kepada Abimana. Dalam episode sebelumnya dikisahkan Kinanti sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Saat itu ada David yang menemani. Ketika beres-beres datanglah Papa Herman. Herman bilang kalau Abimana telah menghamili perempuan lain. Tak hanya itu, Herman juga bilang Abimana ingin menghancurkan keluarga mereka. David pun bilang Kinanti jangan percaya kepada ucapan Herman. David mengatakan Tuan Muda Abimana tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh Herman. Namun Herman telah membuat Kinanti terlanjur marah dan kecewa kepada Abimana. Saat Abimana menjemputnya di rumah sakit, Kinanti pun nyuekin Abimana. Kinanti ngambek, bahkan langsung meninggalkan Abimana di kamar perawatan rumah sakit. Abimana pun yang bingung bertanya pada David. David pun kemudian menjelaskan bahwa Kinanti baru saja mendengar omongan dari Herman. Abimana kemudian langsung mengejar Kinanti. Tuan Muda lalu menyeret dan membawa Kinanti ke dalam mobil. Kinanti meminta Abimana untuk menurunkannya. Dia bahkan mengaku menyesal karena menikahi dengan Tuan Muda, sosok yang tidak punya hati dan perasaan. Abimana pun mencoba memberi penjelasan. Menurut Tuan Muda, dirinya melakukan itu justru untuk membalas semua perbuatan keluarga Kinanti. Namun Kinanti sosok yang tulus dan penyayang pada semua orang. Tak terima jika keluarganya diperlakukan buruk. Setibanya di rumah sakit, Kinanti menuju ke kamarnya. Dia mencari jam tangan milik pelaku pembunuhan ibu kandungnya. Jam tangan itu ternyata hilang. Kinanti pun panik. Kinanti tidak tahu kalau jam tangan tersebut diambil oleh Marissa saat Kinanti menjalani perawatan karena koma di rumah sakit. Saat di malam hari saat hujan deras, suasana hati Kinanti pun masih kesal. Apalagi dia kehilangan jam tangan bukti pembunuhan ibu kandungnya. Tanpa arah, Kinanti pun pergi keluar sendirian. Abimana dan David pun kemudian mendekati Kinanti tak ada di rumah. Tuan Muda dan David lalu pergi mencari Kinanti. Mereka melihat Kinanti berjalan sendirian di tengah jalan. Dan kehujanan dan basah kuyup. Melihat itu, Abimana langsung turun dan mengajak Kinanti untuk pulang. David yang memendam rasa pada Kinanti juga cuma bisa terpaku melihat Kinanti dan Tuan Muda saling bersandar basah kuyup. Kinanti yang masih ngambek menolak ajakan Abimana untuk pulang. Karena kesal dengan penolakan Abimana itu, Abimana lalu meninggalkan Kinanti. Apa yang akan dilakukan David melihat pujaan hatinya diperlakukan buruk oleh Abimana? Bagaimanakah kelanjutan upaya balas dendam yang dilakukan Amanda atau Alia pada Anita? Akhirnya terungkap pelaku pembunuhan ibu kandung dari Kinanti. Bukti yang diberikan David kepada Kinanti semakin yakin kalau Marissa adalah pelaku pembunuhan ibunya. Mulai
Jam tangan Kinanti di lemarinya hilang, padahal jam tangan itu adalah satu-satunya bukti pembunuhan ibu dari Kinanti. Lantas jam tangan itu hilang oleh Marissa yang nekat mengambil jam tangan tersebut dari lemari Kinanti dengan berpura-pura untuk mengambil baju salin dari Kinanti. Namun pada saat Herman dan Marissa berbincang-bincang, Herman dan Marissa pun sepakat untuk membentuk perjanjian. Herman ingin hubungannya bersama Marissa rujuk kembali, sedangkan Marissa Herman yang sudah tahu jam tangan itu tak membongkar rahasianya. Akhirnya Kinanti tak biarkan Marissa untuk hidup tenang. Kinanti nekat melabrak Marissa dan membawa pihak kepolisian dengan laporan Marissa telah melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya. Bukti rekaman pengakuan Marissa saat David melabraknya semakin kuat yang mana Marissa harus masuk penjara, dan juga perlahan rencana Amanda segera dimulai. Amanda yang siap membalas dendam terhadap Anita. Awalnya Anita mendapat lembaran kertas berisikan foto Alia dengan tulisan ancaman. Kamu cari sampai ke ujung jurang pun tak akan menemukan apa-apa, pembunuh tulisan di kertas itu. Anita marah karena Alia masih hidup dan mengancam dirinya untuk membalaskan dendam lamanya. Aku pasti akan menemukan kamu, Alia. Kali ini kamu tak akan pernah lolos, Alia, ujar Anita. Nah, sepertinya di episode selanjutnya Abimana dan Kinanti pun bertengkar hebat, lantaran Abimana menganggap kalau Kinantilah yang telah merusak lukisan Alia. Namun Kinanti tak terima atas tuduhan Abimana itu. Dari situlah Kinanti memutuskan untuk pergi dari rumah. Nah guys, bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya? Jangan lupa saksikan terus sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang tayang setiap harinya pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Oke guys, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.